Assalamualaikum, selamat pagi nih teman-teman. Jadi Himafis kembali lagi nih ya sama podcastnya, yaitu podcast Hias, podcast Bincang Asik. Nah kebetulan pada pagi hari ini kita udah kedatangan bintang tamu, narasumber kita yang luar biasa nih Kak Adi. Mungkin selamat pagi Kak Adi. Mungkin dari Kak Adi boleh memperkenalkan diri dulu nih. Kan saya ada Nuar dari angkatan 2019 dan pada tahun 2022 ini saya diamanahkan menjadi ketua umum himpunan pendidikan himpunan mahasiswa pendidikan. Waduh, luar biasa sekali ya. Jadi hari ini nih Kak, kita bakal banyak ngomongin tentang mahasiswa. Kalau dari sudut pandang Kandi, menurut Kandi, mahasiswa itu apa sih? Mungkin saya belum bisa jawab terlalu jauh ya. Mungkin yang saya pikirkan ada mahasiswa itu sangat beda sih menurut saya dengan mahasiswa, di mana mahasiswa ini kita dituntut untuk berpikir lebih jauh untuk perkembangan yang ada di Indonesia. Jadi mahasiswa ini kita lah wadah yang untuk tempat aspirasi aspirasi untuk perkembangan yang ada di Indonesia maupun di Kalimantan Timur. Saya itu sih yang mahasiswa. Jadi kita tidak boleh mengikuti alur hidup kita, tapi kita harus memikirkan juga apa sih yang harus kita pikirkan untuk terobosan-terobosan yang bagus untuk perkembangan yang ada di sekitar kita. Ya, jadi nggak cuma bermanfaat untuk diri sendiri, tapi juga untuk sekitar ya Kak. Terus juga di sekitar kita nih ya Kak, kan banyak banget tuh istilah-istilah mahasiswa yang kayak mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, terus juga ada mahasiswa pura-pura, kuliah rapat, terus ada juga nih Kak, kunang-kunang, kuliah nangis. Kalau menurut Kak Andi nih, kita tuh harus jadi mahasiswa yang gimana sih? Kalau mungkin dari pengalaman saya aja ya, kalau dari saya sih lebih ke nikmatin sih kuliah, karena saya juga kan sibuk juga di organisasi, sibuk juga di kuliah, masih tugas kita juga dari pendidikan fisika yang lumayan banyak. Jadi kalau dari saya tuh lebih milihnya tuh nikmati aja sih alur yang saya hadapi dan selalu bersyukur apa yang saya dapat. Jadi selama selama kuliah tuh saya betul-betul prioritaskan memang kuliah, tapi saya juga butuh pengalaman di luar pada organisasi. Jujur saya masuk di pendidikan fisika ini, saya belum ada basic kayak public speaking, ngomong di depan tuh malu, apalagi di depan kamera kayak gini malu banget. Foto aja sama teman aja saya malu. Tapi nggak tahu karena tuntutan dari kakak tingkat yang selalu mendukung, yang selalu mendorong saya sepede ini juga di depan kamera bisa foto-foto juga. Mungkin saya juga terima kasih juga kepada kakak-kakak saya yang pernah bantu saya sampai sampai saya bisa jadi ketua umum. Saya juga kaget kalau bisa jadi ketua umum, padahal di dunia di kampung saya juga saya tidak pernah terlalu muncul lah, kayak terlalu seperti ini, maksudnya yang bisa jadi tiba-tiba jadi ketua umum jadi pada keluarga-keluarga dan di kampung tuh pada kaget, wih kok bisa Andi jadi ketua umum gitu. Itu jadi ada sedikit proses ya dari Kak Andi, ada prosesnya gitu. Ngomongin soal perkuliahan nih tadi ya Kak, kan kita sekarang nih lagi ada di masa transisi, dimana dari yang sebelumnya udah serba online, terus sekarang jadi udah serba offline nih. Kalau dari Kak Andi tuh ada nggak sih cara-cara kayak Kak Andi tuh bisa beradaptasi di yang sekarang ini sudah serba offline? Karena mungkin Kak Andi nambah jam belajar atau tugas-tugasnya lebih diprioritasin lagi. Ada nggak sih Kak cara-caranya gitu? Oh, iya. Mungkin betul juga sih, adaptasi kita dari online ke offline tuh lumayan sulit sih. Kenapa? Kalau kita online kan kita hanya stay di rumah, nggak ada waktu perjalanan kita ke kampus, jadi kita ngerjain tugas tuh lebih banyak lah waktunya. Tapi kalau dari saya, selama saya ngerjain tugas atau belajar itu biasanya saya malam tuh tidurnya lebih cepat sih. Misal ada rapat ya, habis rapat tuh pasti ada langsung tidur. Terus habis itu bangun biasanya jam 3. Nah itu langsung, kalau ada tugas saya kerjakan tugas jam 3 subuh. Kalau mau belajar kayak ujian itu belajar juga jam segitu, karena menurut saya belajar di jam segitu lebih mudah lah, yang pelajaran yang kita pelajarin lebih enak diingat dan lama diingat. Ya itu Itu sih dari saya. tips dari Kak Andi ya. Terus juga kan Himafis ini juga lagi di masa transisi ya Kak, sebenarnya dari yang sebelumnya kegiatan-kegiatannya diadakan online, terus sekarang udah mulai offline, termasuk pekan fisika kemarin. Setelah 2 tahun online, kita akhirnya kembali offline lagi. Dari Kak Andi sendiri, ada nggak sih tantangan-tantangan selaku
ketua Himafis nih, karena dari yang sebelumnya proker-prokernya tuh online, terus sekarang udah mulai offline lagi. Dari tadi ada tantangan-tantangannya gitu. Ya, dari pekan fisika ya. Kalau dari pekan fisika yang lumayan sulit ya, karena kita tahu pekan fisika online itu lombanya sedikit ya, lomba uh, LKTI sama poster fotografi, seingat saya itu sih. Jadi kita nggak terlalu sulit lah untuk mempersiapkannya, tapi karena langsung di tahun ini kita harus adaptasi offline, banyak lomba-lomba yang offline juga, sehingga yang menjadi panitia ini harus adaptasinya lebih keras. Jadi kita dari angkatan yang 19 ini atau sebagai mbah SD-nya itu lebih keras lagi, turun ke lapangan untuk kasih tahu adik-adiknya untuk jalan proses pekan fisika ini. Jadi lumayan sulit lah bagi saya sebagai ketua hima juga untuk ngajak-ngajak teman-teman itu lumayan sulit. Maka perlunya teman sih. Jadi dari teman kita ini mandang kita seperti apa, pasti mereka mandang, kalau mereka mandangnya sebagai teman, jadi meninggalkan begitu saja agak ada sih keberatan. Makanya mereka sering turun bantu-bantu mempersiapkan pekan fisika. Jadi menurut saya adaptasinya lumayan sulit. Jadi semangat dari panitia sih yang bisa kita apresiasi, sehingga pekan fisika 23 kemarin bisa berjalan dengan lancar. Namun ada kendala-kendala, tapi alhamdulillah dari kita bisa menutupi kendala-kendala itu. Menurut saya saran juga buat pekan fisika 24 nanti tetap silaturahmi sesama teman tuh dipererat, sehingga kegiatannya bisa berjalan dengan lancar. Karena kalau kita dekat sama teman kita satu angkatan atau kakak tingkat, itu mudah dan minta tolong, pasti kakaknya pasti mau, teman kita pasti mau. Mempererat lagi persaudaraan sesama teman maupun kakak tingkat. Oke, ngomongin soal teman juga nih Kak, kan seperti kita semua tahu ya Kak, Dini orangnya sibuk banget, terus juga udah masuk semester 7, kemudian juga selaku ketua hima, dan pastinya banyak banget nih kegiatan Kak di luar yang Kak dilakoni juga. Tapi di sisi lain, seperti kita semua tahu ya, Kak Dini orangnya benar-benar asik, humble, terus juga sama adik-adiknya juga merangkul, terus juga temannya banyak. Nah dari Kak Dini ada nggak sih Kak tips-tips biar kita itu jadi mahasiswa aktif tapi juga tetap asik gitu? Karena kan biasanya ya kita tuh kalau misalnya fokus sama tujuan kita atau apa yang kita lakoni, kita tuh kadang lupa bersosialisasi, terus juga lupa untuk berteman, temannya itu aja tuh. Nah dari tadi ada nggak sih tips-tips itu? Baik, mungkin tipsnya ya, tipsnya itu kita betul-betul bisa manajemen waktu sih, dimana kita bisa pandang tugas ini kita bisa selesaikan kapan, jadi kita bisa manajemennya kapan kita harus belajar dan kapan kita harus berteman. Makanya saya kalau belajar itu di jam 3 subuh, makanya saat siang saya bisa berorganisasi di dalam kampus maupun di luar. Tetapi kalau tentang kita organisasikan, mungkin kita banyak anggota, mungkin kita bisa bagi sama anggota-anggota kita untuk mendatangi tempat-tempat yang kita diundang lah, maksudnya gitu. Terus untuk masalah pertemanan, jujur pertemanan ini kenapa saya banyak teman dari angkatan atas maupun angkatan bawah, itu mungkin dari sosok seorang kakak tingkat juga ya, ada kakak tingkat dari angkatan 17 itu, dia sih dari saya maba, dia sudah merangkul saya, terus memperkenalkan saya dari angkatan atas di angkatan 15, angkatan 16. Jadi itulah mungkin dari sosok kakak tingkat yang 17 ini, saya ke bawah juga, makanya saya juga sering merangkul adik-adik angkatan bawah. Makanya mungkin dari sosok ini sih yang pertama yang ngajarin saya untuk sama adik tingkat tuh biasa aja lah, kayak kita kalau di luar berteman, tapi kalau di dalam organisasi posisikan juga gimana sopan kita. Dari itu sih yang diajarinnya. Kalau di lingkungan kampus ya udah posisi kita seperti kakak tingkat, tapi kalau di luar ya kayak teman aja, canda tawa. Terus kalau nggak mungkin kan saya hanya berteman di lingkungan Himapi saja atau di lingkungan kampus, saya juga butuh teman di kampung kan. Karena teman kampung tuh memiliki cerita yang beda kan di fisika. Karena itu juga merupakan membuka wawasan kita selama menjadi mahasiswa. Jadi kita bisa membandingkan kejadian yang ada di fisika sama yang ada di prodi-prodi mereka. Itu sih. Jadi teman itu sangat penting. Makanya kalau kalian punya teman kampung lah, teman kampung yang ada kuliah juga, usahakan bisa kumpul, karena cerita dari mereka itu sangat lumayan membuka wawasan kita,
selama jadi mahasiswa. Itu sih dari saya. Oke. Jadi kan Kak Andi ada nyebutin ya sosok kakak tingkat 2017, mungkin boleh disebutkan kan namanya, mungkin terima kasih kepada beliau lah telah banyak mengajarkan. Saya juga bukan beliau aja sih sendiri, tapi yang sosok ini sih yang pertama kali saya menjadi mahasiswa baru, saya sudah diajak beraktivitas lah, ya diajak main futsal dan lainnya. Itu adalah sosok Kak Nadir Yansa yang sama sampai saat ini juga kakaknya sering kasih masukan, meskipun dia sering bercanda sih, tapi saya tidak permasalahan itu. Sampai saat ini juga hubungan kita kayak saya sama kakak-kakaknya juga baik, juga sering juga kumpul-kumpul main bareng. Pokoknya sosok Nadir Yansa ini menurut saya bagus lah untuk hidup saya di pendidikan fisika. Panutan gitu ya. Iya, Pak. Mungkin yang lagi happening sekarang ya Kak, kebetulan pendidikan fisika ini sedang bersiap-siap untuk visitasi atau kunjungan dari lembaga asingnya, yaitu dimana kita mau naik akreditasi dari yang awalnya cuma A terus sekarang jadi di akreditasi internasional. Dari pandangan Kandi, menurut Kandi sumber daya manusia atau dari teman-teman pendidikan fisika menurut Kandi sudah cukupkah atau masih ada yang perlu ditingkatkan lagi? Karena kan kita udah mau akreditasi, mungkin sumber dayanya bisa gimana sih, mau dimaksimalin gimana? Sumber dayanya ya Pak, dari aktivitas mahasiswanya butuh sih, dibutuhkan itu sumber daya kepeduliannya tentang kegiatan-kegiatan dosen maupun mahasiswa. Jadi kepedulian mereka terhadap kegiatan kita ataupun di dalam kelas lah. Jadi kepedulian sesama teman, misalnya kita ada kesulitan nih di mata pelajaran ini, jadi di kepedulian teman kita sih yang bantu kita, yang mau langsung mengajari kita. Nah itu sosok teman sih, makanya di organisasi fisika ini kalau bisa ada kegiatan itu join. Karena kenapa, kita bisa mempererat juga tali silaturahmi kita sama teman, sehingga kekeluargaan itu ada lah di fisika, rasa peduli kita sesama teman itu ada. Makanya sumber daya itu sangat penting sih untuk perkembangan di fisika, terutama kita juga mau akreditasi internasional ya. Kalau dapat pada tahun ini itu, maka kita akan dituntut banyak hal seperti lulusnya harus cepat, banyak lah pokoknya di akreditasi internasional. Makanya saya juga minta doanya pada teman-teman semuanya, semoga di tahun ini prodi pendidikan fisika bisa mencapai akreditasi internasional. Itu sih. Itu tadi saran dari Kak Andi ya, mungkin lebih dirangkul lagi teman-temannya, terus silaturahmi juga, terus juga lebih tingkatkan lagi keaktifannya buat teman-teman yang lagi nonton ini, mungkin lebih aktif lagi ya. Terus juga tadi masukan dari Kak Andi. Terus untuk Kak Andi sendiri kan saat ini kan sudah memasuki setengah masa jabat ya Kak. Jadi kayak udah setengah periode nih. Dari Kak Andi mungkin ada nggak sih yang mau disampaikan buat teman-teman Himafis, buat teman-teman yang sudah berjuang selama 6 bulan masa kepemimpinannya Kak Andi, sudah banyak bantu, sudah banyak berkorban ya buat Himafis ini. Ada nggak sih yang mau disampaikan buat teman-teman? Iya. Mungkin saya mengucapkan juga terima kasih kepada teman-teman struktur, kepada pengurus himpunan pendidikan fisika tahun 2022, yaitu yang telah mau gabung. Ternyata awalnya mau gabung lah, dimana kan di fisika ini yang dipilih pertama itu ketua, terus yang ketua yang milih anggotanya. Mereka mau gabung di kabinet Athena, yaitu kabinet saya pada tahun ini, yang mau meluangkan waktunya atau pikirannya untuk pendidikan fisika atau himpunan pendidikan fisika. Saya ucap terima kasih sih karena mau berjuang sama-sama sehingga sampai setengah periode ini, sampai dari Januari juga sampai di bulan September ini. Semoga kegiatan-kegiatan kita untuk kedepannya itu sukses lah, terus berjalan dengan lancar, nggak ada kendala-kendala yang seperti sebelumnya yang kita hadapi. Terus tolonglah kita sama-sama lagi untuk kedepannya, untuk mempererat lagi, untuk merangkul anggota-anggota kita masing-masing. Jadi untuk teman-teman saya badan pengurus, saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang telah mau berjuang sampai saat ini, yang telah mau rela berkorban untuk di himpunan pendidikan fisika ini. Dan saya juga mendoakan juga untuk
nanti jika ada pengurus baru, apapun yang kesalahan kita dilakukan pada tahun ini dimaksimalkan, jangan sampai terjadi di tahun depan. Itu sih dari saya. Oke, jadi tadi kita udah ngobrol baik banget nih tentang mahasiswa sama Kak Andi, baik banget informasi-informasi, saran-saran juga dari Kak Andi. Terima kasih banyak Kak Andi sudah menyempatkan waktunya. Mungkin buat teman-teman yang masih pengen tahu nih seputar pendidikan fisika atau seputar Himaklis bisa tungguin terus podcast kita. Sampai jumpa di podcast Bincang Asik selanjutnya. Dadah.